Halo adik-adik, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 8 dengan materi barisan dan deret bilangan. Jangan lupa untuk yang belum subscribe yuk channelnya, lalu like videonya dan share kepada teman-teman semua agar kita bisa belajar bersama dari mana aja. Materi kita kali ini adalah barisan dan deret bilangan. Nah, barisan bilangan pada matematika terbagi menjadi dua, yaitu baris aritmatika dan baris geometri. Nah, tapi sebelum kita masuk kepada baris aritmatika dan baris geometri, bisa nggak sih kalian bedakan sebenarnya apa sih perbedaan antara barisan dan deret? Nah, bedanya kalau baris biasanya penulisannya pakai koma, 2, 5, 8 dan seterusnya. Kalau deret dijumlahkan. Jadi sekarang sudah bisa ya bedakan antara barisan dan deret. Sehingga kalau ada istilah barisan dan deret kalian udah nggak bingung dan nggak ketukar-tukar lagi. Nah sekarang kita masuk ke baris aritmatika. Baris aritmatika itu adalah barisan bilangan yang memiliki pola penjumlahan atau pengurangan yang tetap. Contoh nih yang pertama 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu kan tetap dari 2 ke 4 bertambah 2, 4 ke 6 bertambah 2 lagi dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua 15 ke 12 ke 9. Nah itu namanya pengurangan ya. Berkurang 3. Dari 15 ke 12 berkurang 3, 12 ke 9 berkurang 3 dan seterusnya. Selanjutnya kalian perhatikan ya rumus-rumus yang digunakan dalam baris aritmatika. Rumus untuk mencari suku ke N adalah UN, kemudian B itu adalah beda, A adalah suku pertama, dan kalau SN itu adalah jumlah suku ke N atau jumlah deretnya ya. Perhatikan rumus-rumusnya lalu kita coba yuk di soal-soal berikut ini. Yang pertama, diketahui ada barisan 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa terjadi penambahan dari suku pertama sampai ke suku berikutnya ya. 8 ke 12, 12 ke 16, 16 ke 20 dan seterusnya itu yang terjadi penambahan 4. Ya, 8 ke 12 nambah 4 dan seterusnya. Berarti A suku pertamanya itu adalah 8, B-nya, B itu beda ya, bedanya adalah 4. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan suku ke-11 dan tentukan jumlah 10 suku pertama. Yuk, kita coba kerjain ya pakai rumus yang tadi. Suku ke-11 berarti suku ke-11 itu adalah U11 ya. Jadi, mencari U11 kita pakai rumus UN. Tadi rumus UN adalah A ditambah dalam kurung N-1 dikalikan B. Nah, kita masukin deh angka-angkanya ya. Suku ke-11 itu berarti U11. A-nya tadi kita tahu 8 ditambah N-1 ya. N-nya adalah 11 karena U11 berarti N-nya 11. Dikurangin 1 dikali B, B-nya 4. Nah, berarti U11 adalah 8 ditambah 10 dikalikan dengan 4. Nah, udah deh tinggal dihitung. Berarti suku ke-11 atau U11 adalah 8 tambah 40 alias jawabannya adalah 48. Kemudian yang B, tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti yang ditanyakan adalah SN ya. Rumus SN tadi sudah ada di slide sebelumnya. SN sama dengan N/2 dikalikan dengan A ditambah UN. Nah, UN-nya, rumus UN-nya kita udah tahu ya. Nah, karena yang ditanya adalah S10 berarti kita pakai U10 nanti. S10 sama dengan 10/2 ditambah A-nya 8. Nah, U10 kita belum tahu ya. Berarti kita hitung nih U10-nya. Gimana caranya? Nah, ini pakai putih nih. U10 sama dengan A tambah dalam kurung N-1 dikali B. Masukin angkanya. A-nya adalah 8 ditambah N-nya 10. 10 kurang 1 dikali B-nya adalah 4, berarti 8 ditambah 9 dikalikan 4. 9 kali 4, 36 ya, berarti hasilnya adalah 44. Udah deh, masukin ke rumus, berarti S10 sama dengan 10/2 itu berapa ya? 5 ya. Nah, dikalikan dengan 8 ditambah 44. Berarti
S10 sama dengan 5 dikalikan dengan 52. Ya. 5 dikalikan 52 hasilnya sama dengan 260 ya. Nah, jadi untuk yang tadi sebenarnya U10 bisa loh ya. Kalian tinggal kurangin aja 4 dari U11 ya. 48 dikurangin 4 sama dengan 44. Lanjut soal yang nomor 2, diketahui ada barisan 18, 15, 12, 9, 6. Nah, berarti ini berkurang nih ya. Jadi polanya adalah pola pengurangan yang tetap. 8 ke 15 berkurang 3, 15 ke 12 berkurang 3 juga. Jadi kita tahu di sini A suku pertamanya 18, kemudian bedanya karena berkurang 3 jadi minus 3 ya. Yang ditanyakan tentukan suku ke-20. Yuk kita hitung ya. Suku ke-20 itu adalah U20 ya. Rumus UN-nya adalah tadi A dikalikan dalam kurung N-1 dikali B. Masukkan angkanya. A 18, kemudian N-nya 20, kurang 1 dikalikan dengan bedanya 6. Bedanya adalah berapa tadi? Minus 3 ya. Minus 3. Berarti sama dengan 18 tambah 19 dikali minus 3. 18 ditambah dengan 19 kali minus 3 berapa tuh? Minus 57. Berarti hasilnya adalah min 39 ya. Nah, ini jawabannya. U20-nya berarti min 39. Lanjut, yang B berapakah jumlah 15 suku pertama? Berarti yang ditanya adalah SN. Rumus SN adalah tadi N per 2 dikali A ditambahkan dengan UN. UN berarti U15 ya. U15-nya kita belum tahu, berarti kita harus cari. Masukin dulu nih angkanya. N-nya adalah 15 per 2 dikalikan dengan A-nya adalah 18 tambah UN-nya kita nggak tahu nih. UN-nya cari dulu ya, U15 berarti ya. U15 kita harus cari dengan rumus yang tadi. Pakai sebentar. Nah, warna putih ya. U15 sama dengan A-nya 18 ditambah dengan 15 kurang 1 dikali min 3. Berarti 18 ditambahkan dengan 14 dikali min 3. Sama dengan 18 dikurang 14 kali 3 itu adalah 42. Nah, berarti 18 min 42 sama dengan min 24 ya. Masukin deh angkanya. U15-nya adalah min 24, berarti 15 per 2 dikalikan dengan 18 plus min ya. Plus min jadi min 24 ya nanti ya. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung supaya 2-nya bisa dicoret nih. 18 dikurangin 24 berarti dikalikan dengan min 6. Ya. Nah, 6-nya bisa kita coret jadi 3, berarti 15 dikali minus 3 sama dengan minus 45. Ya, dapat deh jawabannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke baris geometri. Kalau baris geometri itu adalah barisan bilangan yang memiliki pola perkalian atau pembagian yang tetap. Jadi kalau tadi aritmatika penambahan atau pengurangan, kalau geometri itu adalah perkalian atau pembagian yang tetap. Contoh, pada deret 1, 2, 4, 8, 16. Dari 1 ke 2 dikalikan 2, 2 ke 4 dikalikan 2 lagi, 4 ke 8 dikalikan 2 lagi gitu ya. Jadi bukan beda. Kayak 189 ke 63 itu dibagi 3. 63 ke 21 dibagi 3. 21 ke 7 bagi 3 lagi. Ya, jadi di sini tidak ada lagi B. Kalau B itu kan beda atau selisih atau penambahan. Kalau di geometri yang ada adalah R. R itu adalah rasio ya. Nah, sekarang kalian lihat, perhatikan rumus-rumus berikut ini ya.
Untuk mencari rasio itu adalah UN dibagi UN-1. UN-nya adalah AR pangkat N-1, kemudian SN kalian bisa lihat ada dua rumusnya ya. Rumus yang pertama berlaku jika rasionya lebih dari 1, rumus yang kedua berlaku jika rasio kurang dari 1. Yuk kita coba latihan soal. Yang pertama nih ada barisan geometri 3, 6, 12, 24. Ya, dari 3 ke 6 itu dikalikan 2. 6 ke 12 dikalikan 2 dan seterusnya. Berarti kita tahu rasionya adalah 2 ya. A atau suku pertamanya adalah 3, rasionya diketahui 2. Yang ditanya, pertama, berapakah suku ke-6? Suku ke-6 itu adalah UN. Kita pakai rumus UN. Tadi rumus UN-nya adalah A dikali R pangkat N-1. Ya, masukin N-nya adalah 6, U6 sama dengan 3 dikalikan dengan rasionya 2 pangkat 6-1. Nah, berarti U6 sama dengan 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu 32. Berarti U6 adalah 3 kali 32. U6 96. Oke, itu tadi jawaban untuk yang A. Sekarang kita ke yang B. Pertanyaannya adalah suku keberapakah 384. Jadi diketahui 384 itu adalah UN ya. 384 adalah UN, yang ditanya dia suku keberapa, berapa N-nya gitu ya. Masukin dulu rumusnya, UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, kemudian UN-nya 384, A-nya 3, R-nya 2 pangkat N-1. N-nya belum tahu ya. Kemudian 384 itu kita bagi 3 ya. 3-nya pindah ruas. Jadi 384 bagi 3 sama dengan 2 pangkat N-1. 384 bagi 3 adalah 128 sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, 128 kita rubah menjadi 2 pangkat N. Bisa nih, 128 itu adalah 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, tinggal N-1 sama dengan 7 berarti. Nah, kalau N-1-nya sama dengan 7, berarti N sama dengan 7 ditambahkan dengan 1. Dapat deh N-nya sama dengan N sama dengan 8. Berarti 384 adalah suku ke-8 ya. Terakhir kita kerjakan yang C. Pertanyaannya adalah hitunglah jumlah 10 suku pertama. Berarti yang ditanya adalah SN atau S10 ya. Rumusnya dulu SN sama dengan karena R-nya lebih dari 1 ya. R-nya 2 kan, lebih dari 1, berarti kita pakai rumus yang pertama tadi ya. A dikalikan R pangkat N dikurangin 1. Nah, dibagi R-1. R-1. Kemudian masukin angkanya S10 sama dengan A-nya adalah 3 dikalikan 2 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Nah, berarti S10-nya sama dengan 3 kali, kerjakan dulu yang di dalam kurung ya, baru dikalikan dengan 3. Berarti 3 kali 2 pangkat 10 itu adalah 1024 ya. 1024 dikurangi 1 dibagi 2 dikurang 1 berarti 1. Nah, berarti S10-nya 3 dikali 1023 bagi 1. Ya, hasilnya adalah kita dapat 3069. Ya, itu hasilnya. Nah, itu tadi latihan soal mengenai barisan geometri. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami ya, mulai dari aritmatika sampai yang geometri. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semangat terus belajarnya.